saldo rekening kita harus nol saat kita mati nanti. Nah, premis gila ini berasal dari buku Die with Zero karya dari Bill Perkins. Selamat datang di episode 1 konten ngebacain bersama aku Wandi. Di konten ini aku akan share buku yang berdampak bagi hidupku dan semoga bisa mengubah cara pandang kalian soal hidup. Bill Perkins bukan motivator biasa. Dia mantan hedge fund manager miliarder yang sekarang lebih fokus mikirin gimana caranya hidup lebih bermakna. This is my life. Buku ini tuh sempat kontroversial, tapi selain itu banyak juga yang bilang kalau buku ini tuh life changing di beberapa orang. Kata Bill Perkins, tujuan hidup itu bukan untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Tujuan hidup adalah memaksimalkan pengalaman dari waktu, tenaga, dan uang yang kita punya. Oke, selanjutnya kita breakdown 3 pesan utama dari buku ini. Time bucketing adalah konsep di mana kita bagi waktu berdasarkan fase-fase dalam kehidupan. Setiap ember diisi dengan pengalaman apa yang pengen kita lakukan di fase umur itu. Contohnya, umur 20-an. Di fase ini diisi apa sih cocoknya? Kalau menurut Perkins, cocoknya umur 20-an ini untuk petualangan, solo traveling, atau coba hal random yang belum tentu bisa dilakuin pas udah punya anak atau waktu udah sedikit. Ember umur 30 mungkin cocoknya untuk mengurus keluarga. Kalau traveling, mungkin traveling bareng keluarga. Kenapa kita bagi ember-ember berdasarkan umur? Karena satu pengalaman di waktu tertentu mungkin akan gak enak dilakuin saat di umur tertentu. Misalnya naik gunung, mungkin di umur 20-an itu udah gampang lah, asalkan kita kuat, asalkan kita pengen, nah itu gampang dilakuin. Dan pengalamannya itu jadi seru banget, karena kita mungkin bisa sama temen-temen, bisa sama sahabat, bisa sama pasangan. Nah, naik gunung ini enaknya di umur 20-an. Mungkin umur 30-an kita udah punya anak, kita udah punya istri. Jadi pengalamannya itu akan beda saat dilakuin di umur yang berbeda. Makanya kita perlu mengatur pengalaman di ember-ember time bucketing tadi. Kedua, invest in experience, not just assets. Jadi orang tuh sering banget ngejar kemapanan finansial, financial freedom, dan lain-lain. Tetapi dia lupa bahwa hidup juga perlu investasi pada pengalaman. Invest in experience. Jadi menurut Bill Perkins, setiap pengalaman itu tabungan emosional yang bakal kita cairkan lewat memories. Sekarang kita ngomongin konsep memories dividend. Apa itu memory dividend? Jadi ternyata dividen itu bukan hanya di saham. Ternyata di pengalaman juga ada dividennya. Misalnya kita ngelakuin sesuatu yang berkesan kayak ngetrip bareng sahabat, atau pengalaman pertama kali nonton konser, atau ngasih hadiah ke orang tua. Nah, beli pengalaman ini ibaratkan beli saham, dan saham tadi ngasih dividen. Tapi saham yang dimaksud di sini bentuknya bukan uang, tetapi dalam bentuk kenangan, cerita yang bisa dikenang, cerita yang bisa diceritakan ulang, dan cerita yang bisa dilihat kembali. Artinya semakin awal kita invest di memories atau pengalaman, semakin lama dividen itu bisa kita nikmati. Contohnya traveling umur 25. Nah, di umur 25 itu start kita beli sahamnya. Jadi bisa dibayangin nikmatnya cerita itu selama 50 tahun ke depan. Karena kita memulai memories itu di umur 25 sampai kita umur 70. Kalau kita nggak lupa, memories dividen ini bakalan terus bergulung, terus compounding. Tiap kita ceritakan, tiap kita lihat, bahagianya nggak akan pernah habis, karena itu tertanam di otak kita. Memories juga nggak bakal bisa diambil. Memories bukan kayak uang. Memories bakal tetap dikenang sepanjang hidup kita. Apa yang harus dilakuin setelah baca buku ini? Pertama, petakan umur kita dari sekarang. Minimal umur 20, 30, 40, dan 50. Lalu tulis aktivitas atau pengalaman yang pengen dilakuin di umur itu. Nah, kalian tulis dan kalian simpen supaya nanti kalian nggak bingung di umur-umur itu mau ngapain. Kedua, spending with purpose. Artinya jangan pelit ke pengalaman yang bermakna. Kita tentuin
prioritas spending kita di apa. Jangan sampai ada uang yang terbatas kita malah pilih kepilihan yang jelek gitu. Kemudian memory bank. Jadi kan tadi pengalaman kita udah petain tuh berdasarkan umur. Nah setelah pengalaman itu kita tulis, kita kan lakuin tuh. Nah jangan lupa kita dokumentasikan dengan rapi supaya pengalaman ini terdokumentasikan dengan baik. Kita bisa lihat lagi kapanpun kita mau. Bentuknya apa? Terserah kalian. Bisa video, bisa foto, bisa kalian upload di Instagram atau YouTube. Itu terserah kalian. Yang penting dokumentasikan dengan rapi supaya bisa kita lihat lagi kalau kita kangen dengan momen itu. Nah ini aku mau sedikit cerita soal hidupku ya. Jadi aku ingat banget pas pertama kali konser itu tuh rasanya happy kan. Saat aku menjalani itu happy banget karena itu pertama kali. Tetapi happy-nya itu bukan sampai di situ aja. Jadi waktu aku ngobrol bareng teman-temanku di bulan-bulan berikutnya, aku cerita tuh pengalaman hidupku nonton konser atau naik gunung itu. Dan itu memberikan kebahagiaan yang sama kayak aku waktu jalanin pengalaman itu. Jadi aku cerita itu tetap excited, tetap happy gitu. Kayak pengalaman itu tuh happy-nya kayak compounding gitu, berupa dividen memories yang dibahas di buku ini. Dan aku tentunya nggak pernah nyesel dengan pengalaman itu. Kebahagiaan ini akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya selama masih aku ingat dan masih aku ceritakan. Jadi bayangin kalau waktu itu aku nunda gitu, kayak nggak mau gitu, nggak mau konser itu mahal, nggak mau aku pengen nabung untuk pensiun, aku nggak mau aku pengennya beli barang kredit. Aku mungkin udah menyesal sekarang, tetapi karena aku memutuskan untuk beli pengalaman itu, bahkan happiness-nya masih sampai sekarang gitu. Artinya daripada kita kerja terus-terusan, nabung sebanyak-banyaknya, coba stop dulu, kita berpikir ulang sebenarnya apa sih yang pengen kita lakuin dengan uang itu. Coba pikir ulang lalu tulis, kejar sekarang, lakuin sekarang, gak usah menunda nanti-nanti aja, karena momen, waktu, dan tenaga itu nggak bisa keulang lagi. Salam dari gua, belajar, berkarya, dan berdaya.